Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahatam Tamara Farabi. Di sini saya akan menjelaskan final project dari program BTSA Network Programmability, yang dimana final project saya yang berjudul Rancang Bangun Jaringan pada Perusahaan Fiktif PT Bima Sakti dengan mengimplementasikan REST API SDN Controller dan Software Version Control. Baik, dalam penjelasan final project saya akan membagi menjadi 4 part video, yang dimana pada part video pertama akan menjelaskan bagaimana saya membangun jaringan yang ada pada paket tracer dan juga bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Lalu untuk part 2, saya akan menjelaskan mengenai SDN controller, bagaimana cara mengkonfigurasinya agar controller tersebut dapat melakukan monitoring terhadap seluruh devices yang ada pada jaringan yang telah saya buat. Lalu pada part 3, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari REST API SDN Controller menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu untuk part 4, saya akan menjelaskan mengenai software version control yang dimana saya menggunakan GitHub. Baik, untuk part pertama dimulai dengan studi kasus. Jadi, terdapat sebuah perusahaan fiktif dengan nama PT Bima Sakti yang memiliki wilayah operasional di Jawa Timur dengan kantor pusat di kota Surabaya, kantor cabang di kota Malang, dan kota Kediri. Nah, tiap cabang memiliki beberapa divisi seperti divisi admin, marketing, dan juga accounting. Network controller ditempatkan pada kantor pusat di kota Surabaya agar kondisi jaringan dapat terlihat dengan jelas jika terjadi anomali pada jaringan yang berada di kantor cabang ataupun kantor pusat. Komunikasi antar router di kantor pusat dan kantor cabang akan menggunakan interface serial connection. Routing protokol yang digunakan yaitu IGRP dengan Autonomous System 6400. Selanjutnya, yaitu mengenai device apa saja yang digunakan pada kantor pusat di Surabaya dan kantor cabang yang ada di Malang serta di Kediri. Yang pertama, yang ada pada kantor pusat di Surabaya yaitu router ISR 4331, yang dimana hostname yang digunakan adalah RTR_sub. Lalu terdapat juga multi-layer switch 3650 dengan hostname MSW_sub. Nah, lalu terdapat juga masing-masing satu PC klien yang dimana PC tersebut nanti dipergunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap router dan juga multi-layer switch yang terhubung menggunakan kabel konsol. Lalu terdapat juga dua PC admin yang dimana dua PC admin ini nanti akan menggunakan VLAN dengan VLAN ID yaitu VLAN 100. Lalu terdapat juga dua PC client marketing, divisi marketing, yang dimana nanti menggunakan ID VLAN 150. Selanjutnya terdapat juga satu network controller, yang dimana nama atau hostname-nya adalah PC controller 0, dan juga terdapat satu server PT dengan nama ataupun hostname server 0. Nah, nanti untuk network controller dan juga server PT ini akan menggunakan VLAN server 1 atau VLAN default. Lalu selanjutnya terdapat juga pada kantor cabang di Malang, terdapat router ISR 4331 dengan hostname RTR_MLG. Lalu terdapat juga multi-layer switch 3650 yang menggunakan hostname MSW_MLG. Lalu, terdapat juga masing-masing satu PC client yang dipergunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap router dan juga multi-layer switch yang dimana terhubung dengan kabel konsol. Lalu terdapat juga dua PC divisi marketing yang nanti akan menggunakan VLAN marketing dengan ID 150. Yang ketiga untuk kantor cabang yang ada di Kediri,
Pertama terdapat router ya SR4331. Lalu ada juga multi-layer switch 3650 yang dengan hostname-nya adalah MSW_Kediri. Dan ada juga masing-masing satu PC yang untuk melakukan konfigurasi pada router dan switch yang terhubung melalui kabel konsol. Lalu terdapat juga dua PC client divisi marketing yang nanti akan menggunakan VLAN marketing dengan ID number 150 dan juga terdapat dua PC divisi accounting yang dimana nanti akan menggunakan VLAN accounting dengan ID 200. Ini adalah tabel IP yang telah saya buat untuk masing-masing device dan juga masing-masing interface-nya. Dan ini adalah topologinya, yang dimana yang tengah ini adalah untuk kantor pusat di Surabaya. Lalu ada juga di sebelah kanan untuk kantor cabang di Kediri, dan di sebelah kiri adalah untuk kantor cabang yang ada di Malang. Baik, sebelum saya melakukan konfigurasi terhadap router yang ada di kantor pusat Surabaya, sebelumnya saya perlu menambahkan beberapa modul untuk router dan juga switch, yang dimana untuk router saya perlu menambahkan modul untuk serial connection. Dan yang untuk switch, saya perlu menambahkan modul untuk power supply agar switch-nya dapat menyala. Baik, yang pertama untuk menambahkan modul serial, itu saya mulai dari router yang ada di Malang. Sini saya menambahkan modulnya untuk serial. Maaf, sebelumnya untuk menambahkan harus mematikan terlebih dahulu routernya. Baik, sudah saya matikan, lalu saya tambahkan untuk modul serialnya dan saya hidupkan kembali untuk routernya. Untuk Malang telah selesai, lalu saya berpindah untuk router yang ada di Surabaya. Saya matikan terlebih dahulu routernya, lalu saya tambahkan kembali untuk modul dari serialnya. Lalu saya hidupkan kembali. Baik, yang di Surabaya telah selesai. Lalu selanjutnya untuk yang ada di Kediri. Powernya saya matikan, lalu modul serialnya saya tambahkan, dan routernya saya hidupkan kembali. Baik, untuk menambahkan modul serial telah selesai untuk router yang ada di Malang, Surabaya, dan juga Kediri. Selanjutnya saya menambahkan modul untuk power supply yang ada pada setiap switch yang ada di topologi ini. Baik, saya mulai dari switch yang ada di Malang. Di sini power supply-nya saya tambahkan. Selesai untuk yang di Malang, lalu saya pindah kembali untuk ke Surabaya. Power supply telah berhasil saya tambahkan. Lalu bergeser untuk yang ada di Kediri. Baik, modul power supply telah berhasil saya tambahkan di masing-masing switch. Lalu selanjutnya menghubungkan tiap-tiap router dengan kabel serial DCA. Dari router Malang menggunakan serial 0/1/0, lalu dihubungkan ke router Surabaya menggunakan port serial 0/1/0. Baik, selanjutnya untuk yang di Surabaya menuju ke Kediri menggunakan serial 0/1/1, lalu terhubung ke router Kediri saya menggunakan serial 0/1/1. Baik, telah berhasil terhubung menggunakan kabel serial DCA. Jadi selanjutnya sudah dapat melakukan konfigurasi untuk router yang ada di Surabaya. Baik, di sini apa saja yang akan saya konfigurasi? Yang pertama adalah mengatur hostname, kedua mengatur pengalamatan pada setiap interface, lalu yang ketiga mengatur username password konsol dan juga password privilege mode, lalu yang keempat mengatur SSH server, yang kelima mengatur server dynamic host configuration protocol atau DHCP, lalu yang terakhir yang keenam yaitu mengatur routing protokol menggunakan EIGRP menggunakan autonomous number 6400. Baik, di sini untuk melakukan konfigurasi, saya menggunakan PC client atau PC PT yang terhubung dengan router menggunakan kabel konsol. Baik, di sini langsung masuk saja menggunakan terminal. Untuk initial configuration saya pilih untuk no.
Lalu selanjutnya untuk mengatur hostname, saya perlu masuk ke global configuration. Lalu saya tuliskan untuk hostname-nya adalah hostname spasi rtr underscore sub. Untuk mengatur hostname telah selesai. Lalu selanjutnya yaitu mengatur pengalamatan IP pada setiap interface. Nah, di sini interface yang pertama adalah serial interface, yaitu SE0/1/0, yang dimana ini akan terhubung dengan router Malang. Baik, langsung saja kita berpindah menuju serial 0/1/0. Setelah sudah berpindah ke interface serial 0/1/0, selanjutnya yaitu memasukkan IP address-nya sesuai dengan tabel IP yang telah dibuat. Lalu saya aktifkan untuk interface-nya. Sini statusnya masih down karena interface yang ada di router Malang untuk interface serial masih belum dikonfigurasi. Jadi statusnya masih down. Baik, untuk interface selanjutnya yaitu serial 0/1/1 yang dimana serial connection tersebut mengarah ke router yang ada di Kediri. Baik, langsung saya konfigurasikan saja. Lalu masukkan IP address sesuai dengan tabel yang telah dibuat untuk tabel IP-nya. Lalu saya hidupkan untuk interface-nya. Sini masih sama, statusnya masih down karena interface serial yang ada di Kediri masih belum dikonfigurasi. Baik, untuk interface serial telah selesai. Selanjutnya yaitu interface gigabit yang dimana ini mengarah ke multi-layer switch dan juga nanti di bawahnya akan digunakan untuk masing-masing PC client dan juga ada network controller dan juga server PT. Ini mulai dari interface gig 0/0/0. Di sini saya tidak mengatur untuk IP-nya karena nanti pengalamatannya akan menggunakan subinterface yang juga langsung terhubung dengan VLAN. Baik, di sini untuk interface gig 0/0/0 saya atur saja untuk menghidupkan interface-nya yaitu menggunakan no shutdown. Jadi di sini statusnya telah up, artinya telah berhasil menghidupkan interface gig 0/0/0. Baik, selanjutnya untuk interface subinterface gig 0/0/0.1 yang dimana nanti akan digunakan untuk VLAN default yang akan digunakan untuk server yang di sini yang untuk network controller dan juga server PT. Di sini saya pindah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya menggunakan encapsulation.1key dengan number 1 lalu diikuti dengan IP address yang akan digunakan. Baik, telah berhasil. Lalu selanjutnya saya berpindah lagi untuk interface gig 0/0/0.100 yang akan digunakan untuk VLAN 100 yang diterapkan nantinya untuk VLAN admin 2 PC yang ada di sini. Baik, pertama saya pindah terlebih dahulu untuk ke sub interface gig 0/0/0.100. Statusnya telah up, lalu saya encapsulation.1key dengan number 100, lalu ditambah dengan IP yang akan digunakan. Baik, telah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya berpindah lagi untuk subinterface gig 0/0/0.150 yang nanti akan digunakan untuk VLAN 150 dengan ada 2 PC yang akan menggunakannya yaitu nanti divisi marketing. Jadi saya berpindah terlebih dahulu ke interface gig 0/0 subinterface-nya adalah 150. Baik, telah up untuk interface-nya. Lalu saya menggunakan encapsulation.1key dengan number 150, lalu saya tambahkan dengan IP yang akan digunakan. Oh, maaf. Baik, IP telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya melakukan verifikasi terhadap pengalamatan IP pada setiap interface. Menggunakan do show IP interface brief. Baik, di sini telah ditampilkan bahwa untuk
subinterface 0/0/0.1 IP telah diberikan, lalu untuk subinterface 100 juga IP telah diberikan, lalu juga untuk subinterface 150 IP juga telah diberikan. Lalu untuk serial connection juga, yaitu serial 0/1/0 IP telah berhasil ditambahkan, lalu untuk serial 0/1/1 IP juga telah berhasil ditambahkan. Baik, berarti untuk pemberian pengalamatan IP pada setiap interface telah berhasil. Maka prosedur yang selanjutnya yaitu saya mengatur username password konsol dan juga password privilege mode. Baik, yang pertama saya menambahkan untuk username dan password, yang di sini adalah Bima, sedangkan passwordnya adalah Sakti. Lalu saya mengatur agar username dan password ini dapat digunakan untuk login via konsol. Jadi nanti jika ada yang login via konsol, dia memerlukan username dan password ini. Baik, telah berhasil ditambahkan untuk username dan password yang login via konsol. Baik, selanjutnya saya menambahkan untuk password dari privilege modes, yaitu passwordnya adalah Sakti, yaitu menggunakan command enable spasi secret spasi password yang akan digunakan yaitu Sakti. Baik, selanjutnya yaitu saya melakukan enkripsi agar password yang digunakan untuk login konsol dan juga privilege mode ini nantinya akan terenkripsi. Jadi saya menggunakan command service password encryption. Sehingga password dari privilege modes dan juga untuk login konsol nanti akan terenkripsi sehingga orang yang dapat mengakses router ini dan mengecek di shower nanti passwordnya tidak akan terlihat langsung, melainkan terenkripsi. Baik, untuk mengatur username password konsol dan password privilege mode telah selesai, sehingga bisa dilanjutkan untuk mengatur secure shell atau SSH server. Baik, di sini pertama kali adalah menambahkan nama domain, yaitu adalah nusantara.com. Baik, telah saya tambahkan, lalu membuat RSA key-nya dengan modulus 1024. Baik, telah berhasil ditambahkan untuk RSA key-nya. Lalu saya menggunakan username dan password yang sama untuk login melalui SSH server, yaitu username-nya Bima dan passwordnya Sakti. Lalu saya berpindah lagi untuk line VTY 0 spasi 4 yang nanti akan dapat digunakan hanya untuk 5 pengguna. Dan ini saya atur agar dapat login via SSH. Baik, telah berhasil menambahkan settingan untuk SSH server. Jadi nanti router Surabaya dapat dilakukan konfigurasi atau remote melalui SSH. Baik, pengaturan SSH server telah selesai. Jadi selanjutnya saya mengatur untuk DHCP-nya. Nah, untuk membuat DHCP-nya saya perlu menambahkan beberapa pool. Yang pertama yaitu menambahkan pool admin yang akan digunakan oleh dua PC admin yang ada di bawah LAN router Surabaya dan juga switch Surabaya. Baik, yang pertama adalah membuat poolnya, lalu diikuti dengan network yang akan digunakan. Baik, lalu diikuti dengan default router atau default gateway-nya. Baik, telah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya saya menambahkan untuk DNS server yang akan digunakan, yaitu nanti mengarah ke server PT server 0. Baik, telah berhasil menambahkan untuk pool admin yang ada detail dari network, lalu default router dan juga DNS servernya. Lalu saya menambahkan pool juga untuk PC marketing. Sini saya buat poolnya terlebih dahulu. Diikuti dengan network yang akan digunakan.
Lalu diikuti dengan default gateway. Dan juga DNS server yang mengarah ke server PT server 0. Baik, telah berhasil ditambahkan untuk dua pool, yaitu pool admin dan juga pool marketing. Lalu selanjutnya saya membuat pengecualian agar beberapa IP tidak disewakan oleh DHCP server. Yang pertama yaitu IP 192.168.10.1 dan juga 192.168.10.65 karena sudah diberikan untuk default gateway, pool admin, dan juga pool marketing. Baik, di sini saya mengatur terlebih dahulu untuk exclude address-nya. Lalu yang kedua yang .65. Baik, pengaturan di HCP telah saya lakukan. Lalu selanjutnya yaitu mengatur routing protokol, yang dimana routing protokolnya yaitu IAGRP dengan autonomous system number 6400. Baik, di sini saya konfigurasikan terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan network 192.168.10.0 dan juga 172.16.0.0. Baik, telah berhasil melakukan konfigurasi untuk routing protokol IAGRP di router Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu melakukan verifikasi terhadap routing protokol yang telah dilakukan, yaitu menggunakan command show IP protokol. Baik, di sini telah dinyatakan bahwa routing protokol yang digunakan adalah IAGRP dengan nomor 6400. Lalu terdapat juga ada dua network yang telah ditambahkan. Baik, untuk routing protokol telah selesai. Yang selanjutnya yaitu memverifikasi dan menyimpan konfigurasi. Nah, memverifikasi dapat dilakukan menggunakan perintah show run. Jadi di sini terdapat seluruh konfigurasi yang telah saya lakukan, yang dimana konfigurasi ini masih tersimpan di RAM, sehingga jika router ini saya reset, maka seluruh konfigurasi ini akan hilang. Baik, di sini terdapat service password encryption, yang dimana saya telah melakukan enkripsi untuk seluruh password yang ada di router ini. Lalu diikuti dengan hostname yang saya gunakan yaitu rtr_sub. Lalu di bawahnya ada juga enable secret yang dimana ini digunakan untuk mempassword privilege mode yang ada pada router Surabaya. Lalu yang di bawahnya lagi terdapat IP DHCP exclude address yang dimana dua IP ini tidak akan disewakan oleh DHCP karena telah digunakan sebagai default router atau default gateway pada dua pool admin dan juga marketing. Baik, di bawahnya lagi terdapat IP DHCP pool yaitu pool admin dan juga marketing yang dimana terdapat network lalu diikuti dengan default router dan juga DNS server yang digunakan. Baik, di bawahnya lagi terdapat username dan password yang digunakan untuk login konsol dan juga via SSH. Lalu di bawahnya terdapat domain name yang digunakan yaitu nusantara.com. Lalu di bawahnya lagi terdapat interface yaitu interface gig 0/0/0 yang dimana tadi saya tidak mengatur IP-nya karena saya langsung mengatur IP-nya pada sub interface 1, 100, dan 150 yang dimana di sini sudah saya set untuk encapsulation-nya dan juga sudah terdapat untuk IP address-nya. Lalu untuk interface serial yaitu serial 0/1/0 juga telah saya berikan IP address. Lalu untuk serial 0/1/1 juga telah saya berikan IP address. Selanjutnya untuk routing protokolnya di sini juga sudah ada bahwa saya menggunakan routing protokol IAGRP dengan nomor 6400 dengan network yang telah saya tuliskan di sini yaitu terdapat dua network.
Lalu selanjutnya di sini ada login console 0, yaitu router ini dapat dilakukan konfigurasi melalui konsol dan juga di bawahnya juga ada VTY 0 spasi 4 dan di sini juga telah diatur untuk login via SSH. Baik, untuk verifikasi konfigurasi router Surabaya telah selesai dan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Lalu selanjutnya yaitu menyimpan konfigurasi ini ke NVRAM sehingga konfigurasi ini tidak hilang jika saya melakukan rebooting terhadap router ini, yaitu menggunakan command copy run start atau copy running start configuration. Baik, untuk name-nya saya biarkan default saja, lalu saya enter. Dan di sini telah berhasil untuk mengcopy configuration dari running ke start config. Baik, begitu saja untuk config dari router Surabaya. Lalu selanjutnya saya mengatur untuk multi-layer switch yang ada di Surabaya atau MSW_sub. Di sini saya menggunakan PC client juga yang dimana terhubung menggunakan kabel konsol. Apa saja yang saya lakukan konfigurasi? Yang pertama yaitu mengatur hostname. Yang kedua membuat VLAN. Yang ketiga mengatur switch port mode akses. Yang keempat mengatur pengalamatan IP pada interface dan juga default gateway-nya. Lalu yang kelima mengatur username password konsol dan password privilege mode. Lalu yang keenam mengatur untuk secure shell atau SSH server. Baik, di sini saya membuka terlebih dahulu untuk PC-nya yang terhubung dengan kabel konsol ke MSW sub. Saya menggunakan terminal. Baik, untuk initial configuration-nya saya pilih no. Lalu saya telah berhasil masuk ke switch yang ada di Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu untuk mengatur hostname. Di sini hostname-nya yaitu adalah hostname msw_sub. Baik, telah berubah statusnya menjadi hostname yang telah saya berikan yaitu msw_sub. Jadi untuk mengatur hostname telah selesai. Jadi saya selanjutnya mengatur untuk VLAN yang dimana terdapat VLAN admin, VLAN marketing, dan dimana ini menggunakan VLAN 100 dan juga VLAN 150. Baik, dimulai dari untuk VLAN admin dulu, yaitu VLAN 100. Sini saya buat dulu untuk VLAN-nya. Lalu diikuti dengan nama VLAN tersebut. Dan saya sudah berhasil untuk membuat VLAN 100 dengan nama admin. Untuk selanjutnya saya membuat VLAN marketing dengan ID 150. Dan saya telah berhasil menambahkan dua VLAN. VLAN 100 untuk admin, VLAN 150 untuk marketing. Baik, untuk pembuatan VLAN telah berhasil. Selanjutnya saya mengatur switch port mode akses untuk beberapa interface. Nah, di sini untuk interface yang pertama yaitu gigabit 1/0/2 dan 3. Di sini saya mengaturnya untuk VLAN 100 dan juga switch port-nya yang digunakan adalah mode akses. Saya berpindah terlebih dahulu menuju interface-nya. Lalu saya atur untuk VLAN 100. Oh, maaf. Maksud saya VLAN 100. Lalu saya atur untuk switch mode akses. Baik, telah berhasil untuk interface dengan range 2-3 pada gig 1/0. Lalu selanjutnya saya menambahkan untuk interface dengan range gig 1/04 sampai dengan 5 yang dimana terdapat VLAN 150 dan saya mengaturnya untuk switch port mode akses. Baik, saya telah berhasil mengatur switch port mode akses untuk gig 1/02-3 untuk VLAN 100 dan juga gig 1/0/4 sampai dengan 5 untuk VLAN 150 dengan mode akses. Baik, selanjutnya yaitu mengatur pengalamatan pada interface dan juga default gateway-nya. Yang pertama yaitu untuk VLAN 1.
Lalu saya tambahkan IP-nya. Dan saya hidupkan untuk interface-nya. Baik, VLAN 1 telah berhasil saya tambahkan IP-nya dan juga status interface-nya juga telah berubah menjadi up. Baik, selanjutnya yaitu mengatur default gateway-nya. Maaf, sebelumnya saya berpindah terlebih dahulu untuk gateway dari switch ini. Baik, telah berhasil untuk menambahkan default gateway agar dapat terhubung dengan jaringan yang berbeda. Lalu selanjutnya saya perlu mengatur interface gig 1/0/1 untuk mode terang. Saya berpindah terlebih dahulu ke gig 1/0/1, lalu saya setting untuk mode terang. Baik, telah berhasil saya setting untuk mode terang untuk interface gig 1/0/1. Baik, yang selanjutnya yaitu melakukan verifikasi terhadap pengaturan default gateway yang telah dilakukan, yaitu menggunakan do show run, lalu include IP spasi default gateway. Baik, di sini default gateway-nya telah berhasil dikonfigurasi dan berhasil diverifikasi sesuai dengan apa yang telah saya buat di tabel IP untuk default gateway-nya. Baik, pengaturan default gateway dan juga untuk memverifikasinya telah berhasil saya lakukan. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengatur username password untuk login konsol dan juga password privilege mode-nya. Baik, di sini saya menggunakan username dan password yang sama, yaitu username Bima dan passwordnya adalah Sakti. Lalu saya berpindah untuk line konsol dan saya atur untuk login lokal. Selanjutnya saya mengatur untuk password dari privilege mode yang dimana passwordnya adalah Sakti. Lalu diikuti dengan melakukan enkripsi terhadap password yang telah diberikan. Baik, telah berhasil saya lakukan pengaturan username password konsol dan juga password privilege mode dan juga telah berhasil saya lakukan untuk enkripsi password yang ada. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaturan SSH server. Sini saya tambahkan terlebih dahulu untuk domain name-nya yaitu adalah Nusantara. Lalu saya tambahkan RSA-key-nya dengan modulus 1024. Baik, telah berhasil saya tambahkan untuk RSA-key-nya. Lalu yang selanjutnya saya mengatur username dan password juga untuk login melalui SSH, yang dimana username dan passwordnya saya menggunakan username dan password yang sama untuk login melalui via konsol, yaitu Bima dan juga passwordnya adalah Sakti. Lalu saya berpindah untuk line VTY 0/4, lalu saya atur juga, dan juga untuk SSH-nya. Baiklah, berhasil saya lakukan pengaturan SSH server pada multilayer switch yang ada di Surabaya. Lalu selanjutnya saya melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah saya lakukan. Di sini saya menggunakan perintah show run. Di sini terdapat beberapa konfigurasi yang telah saya lakukan. Yaitu yang pertama adalah enkripsi terhadap password. Lalu ada juga hostname yang telah saya atur untuk device multilayer switch ini, yaitu msw_sub. Lalu terdapat juga password untuk privilege mode yang dimana telah saya lakukan enkripsi. Lalu di bawahnya terdapat juga untuk username dan password yang telah saya berikan pada multilayer switch ini. Lalu di bawahnya lagi terdapat domain name yang telah saya atur untuk domain name-nya adalah nusantara.com. Baik, yang di bawahnya lagi terdapat pengaturan interface, yang dimana interface 1/0/1 di sini saya atur untuk mode terang. Lalu di sini untuk interface
gig 1/02 dan gig 1/03 telah saya atur untuk VLAN 100 dengan mode akses. Lalu untuk interface gig 1/0/4 dan juga gig 1/0/5 di sini telah saya atur untuk penggunaan VLAN 150 dengan mode akses. Baik, selanjutnya untuk interface VLAN 1 yaitu defaultnya. Di sini telah saya lakukan untuk IP address-nya. Lalu di bawahnya terdapat default gateway dari switch Surabaya. Lalu di bawahnya juga terdapat login console dan juga login via SSH yang telah saya aktifkan. Baik, itu saja konfigurasi dari multi-layer switch yang ada di Surabaya. Selanjutnya saya melakukan pemberian IP terhadap PC client yang ada di bawahnya, yang dimana menggunakan DHCP. Sini untuk admin 1, saya pergi ke desktop lalu IP configuration, dan di sini statusnya telah mendapatkan IP yang dimana menggunakan DHCP. Lalu saya verifikasi juga untuk admin 2. Di sini statusnya telah berhasil mendapatkan IP. Lalu berpindah lagi untuk marketing yaitu MK3. Di sini saya juga telah berhasil, statusnya telah berhasil mendapatkan IP. Untuk MK4 statusnya apakah berhasil? Oke, statusnya juga telah berhasil. Baik, di sini saya selanjutnya akan melakukan uji coba ping, yaitu ping untuk VLAN yang sama dan juga VLAN yang berbeda. Sini saya akan melakukan ping dari admin 1 menuju ke admin 2. Baik, di sini statusnya telah berhasil untuk melakukan komunikasi dari admin 1 menuju ke PC admin 2. Lalu saya coba untuk melakukan uji coba ping yang VLAN-nya berbeda, yaitu dari PC admin 2 menuju ke PC admin MK3. Baik, di sini statusnya telah berhasil melakukan ping dari PC admin 2 menuju ke PC MK3. Baik, uji coba ping telah berhasil dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu mencoba untuk melakukan uh, login melalui SSH via PC client. Di sini saya akan menggunakan PC MK4. Lalu saya masukkan IP untuk router dan diikuti dengan username. Maaf, maksud saya login ke switch yang ada di Surabaya, yaitu msw_sub. Dan sini statusnya telah berhasil login. Lalu saya coba juga untuk melakukan koneksi SSH ke router yang ada di Surabaya. Baik, statusnya di sini saya telah berhasil melakukan konektivitas via SSH ke router yang ada di Surabaya. Baik, itu saja konfigurasi router switch yang telah saya lakukan untuk kota Surabaya. Lalu selanjutnya saya bergeser untuk konfigurasi router yang ada di Kediri. Apa saja nanti yang saya atur atau saya konfigurasikan? Yang pertama adalah mengatur hostname, lalu yang kedua mengatur pengalamatan IP interface, lalu yang ketiga mengatur username password console dan juga password privilege mode, lalu mengatur SSH server, lalu mengatur DHCP,
Dan yang terakhir mengatur routing protokol yaitu EGRP. Di sini saya melakukan konfigurasi melalui PC client yang terhubung ke router Kediri menggunakan kabel konsol. Untuk initial configuration, saya pilih no. Lalu selanjutnya yaitu mengatur untuk hostname, yang dimana hostname yang digunakan adalah rtr_kdr. Baik, di sini statusnya telah berubah. Hostname-nya yaitu menjadi rtr_kdr. Pengaturan hostname telah berhasil saya lakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengatur pengalamatan IP pada interface, yang dimana interface-nya yang pertama yang saya konfigurasi yaitu serial 0/1/1, yang dimana interface ini mengarah ke kantor pusat yang ada di Surabaya. Selanjutnya saya memberikan IP. Lalu saya hidupkan untuk interface-nya. Baik, status interface dari serial 0/1/1 telah berhasil menyala dengan status up. Baik, selanjutnya yaitu mengatur interface gig/0/0/0 yang dimana nanti akan mengarah ke LAN yang ada di bawahnya, yaitu kantor cabang Kediri. Sini tidak saya atur IP-nya. Di sini saya hanya mengatur untuk mengaktifkan interface-nya saja. Baik, interface telah berhasil menyala dengan status up. Lalu saya berpindah ke subinterface 0/0/0.1 yang dimana akan digunakan untuk VLAN default. Lalu nanti juga saya akan berikan untuk IP address-nya dan tidak lupa juga untuk melakukan encapsulation-nya dengan ID 1. Baik, telah berhasil saya tambahkan IP pada interface gig 0/0/0.1. Lalu saya berpindah lagi untuk subinterface gig 0/0/0.150 yang dimana akan digunakan untuk VLAN 150 yang akan digunakan untuk PC marketing. Baik, saya telah berhasil mengatur IP dan juga menghidupkan interface untuk subinterface gig 0/0/0.150 yang akan digunakan untuk VLAN 150 divisi marketing. Baik, yang selanjutnya yaitu mengatur untuk subinterface gig 0/0/0.200 yang dimana subinterface ini akan digunakan untuk VLAN 200 divisi accounting. Baik, saya telah berhasil mengatur pengalamatan IP pada beberapa interface. Lalu selanjutnya saya melakukan verifikasi terhadap IP yang telah saya berikan untuk setiap interface. Menggunakan command do show IP interface brief. Oke, di sini telah ditunjukkan bahwa untuk subinterface gig 0/0/0.1 IP telah berhasil diberikan, lalu untuk .150 IP juga telah berhasil diberikan, lalu untuk subinterface .200 IP juga telah berhasil diberikan.
Lalu untuk interface serial yang menuju ke router Surabaya, yaitu serial connection serial 0/1/1, di sini IP-nya juga telah berhasil ditambahkan. Baik, berarti untuk mengatur pengalamatan IP pada interface telah berhasil saya lakukan dan telah saya verifikasi. Lalu selanjutnya yaitu mengatur username, password konsol, dan juga password privilege mode. Di sini username yang saya gunakan, username dan password yang saya gunakan masih sama, yaitu username Bima dan password Sakti. Lalu saya atur login via konsol. Lalu saya atur juga untuk password privilege mode. Dan diikuti dengan melakukan enkripsi terhadap password yang telah diberikan sebelumnya. Baik, di sini saya telah berhasil menambahkan username, yang dimana username dan password ini akan digunakan untuk login via konsol, lalu diikuti dengan penambahan password untuk privilege mode, dan dimana untuk setiap password telah berhasil saya lakukan enkripsi. Baik, berarti pengaturan username, password konsol, dan password privilege mode telah berhasil saya lakukan, sehingga saya dapat melakukan pengaturan selanjutnya, yaitu mengatur SSH server, yang dimana pertama kali harus menambahkan untuk domain name-nya, yaitu nusantara.com. Lalu saya tambahkan juga untuk pembuatan RSA key-nya menggunakan modulus 1024. Baik, di sini statusnya telah berhasil untuk membuat RSA key dengan modulus 1024. Lalu selanjutnya saya mengatur untuk login via SSH menggunakan username dan password Bima dan passwordnya adalah Sakti. Baik, di sini saya telah berhasil melakukan konfigurasi terhadap SSH server yang dimana nanti loginnya memerlukan username dan password. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengatur DHCP yang dimana sebelumnya saya perlu membuat beberapa pool yang dimana pertama kali yaitu membuat untuk pool marketing. Lalu diikuti dengan networknya. Dan default gateway-nya. Lalu tak lupa juga untuk mengatur DNS server yang mengarah ke server PT server 0. Baik, untuk penambahan pool marketing telah berhasil saya lakukan. Lalu saya melanjutkan untuk menambahkan DHCP pool accounting. Saya tambahkan juga untuk default gateway-nya. Dan juga pemberian DNS server. Baik, saya telah berhasil menambahkan DHCP pool untuk divisi accounting. Lalu selanjutnya saya perlu menambahkan untuk exclude address yang dimana agar IP tersebut tidak disewakan oleh DHCP server. Baik, sini ada dua IP, yaitu 192.168.30.5 dan 30.1, yang dimana IP ini telah digunakan untuk default gateway dari pool accounting dan juga pool marketing. Baik, saya telah berhasil menambahkan untuk exclude address-nya, sehingga saya telah berhasil mengatur
DHCP pada router Kediri. Lalu, selanjutnya saya perlu mengatur untuk routing protokolnya, yaitu menggunakan EIGRP dengan IS number 6400. Sini saya atur terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan network yang ada di bawahnya, yaitu mengarah ke bawah, yaitu mengarah ke LAN yang ada di Kediri, yang saya tuliskan secara classful. Lalu network yang mengarah ke subnet ditulis juga dengan secara classful. Baik, di sini untuk pengaturan routing protokol telah berhasil saya lakukan dengan di sini interface-nya telah berhasil up dan juga telah berhasil terhubung ke router Surabaya. Selanjutnya, saya perlu melakukan verifikasi terhadap routing protokol yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan perintah show IP protokol. Baik, di sini statusnya yaitu saya menggunakan EIGRP 6400. Lalu untuk networknya juga telah ada di sini. Dan di sini statusnya juga telah terhubung dengan router yang ada di Surabaya. Baik, saya telah berhasil melakukan routing protokol dan juga verifikasi terhadap router yang ada di Kediri menggunakan EIGRP AS number 6400. Lalu, saya melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah saya lakukan dan menyimpannya. Untuk memverifikasi, saya menggunakan perintah show run. Lalu di sini langsung tertera konfigurasi apa saja yang telah saya lakukan, yang dimana show run ini masih tersimpan di RAM. Baik, di sini saya telah berhasil menambahkan untuk enkripsinya, enkripsi password. Lalu di sini terdapat hostname, yaitu rtr_kediri. Lalu terdapat password juga untuk privilege mode. Lalu terdapat dua IP address, exclude address, yang dimana dua IP ini tidak akan disewakan oleh pihak DHCP server. Lalu di bawahnya terdapat DHCP pool yang di dalamnya terdapat network dan juga default router yang telah saya konfigurasikan, yang dimana DHCP poolnya yaitu marketing dan juga accounting. Lalu di bawahnya lagi terdapat username dan password, yang dimana username dan password ini digunakan untuk login via konsol dan juga via SSH. Baik, lalu di bawahnya terdapat domain name, yaitu domain name yang telah saya atur, yaitu nusantara.com. Baik, selanjutnya untuk pengaturan interface. Di sini interface geekdoll/0/0 saya tidak atur untuk IP-nya, karena saya langsung mengatur untuk subinterface.1, yang dimana telah saya inisialisasikan untuk IP address-nya. Lalu untuk subinterface 150 dan subinterface 200 juga, yang dimana subinterface ini akan digunakan untuk VLAN 1, VLAN 150, dan juga VLAN 200. Baik, lanjut untuk interface serial 0/1/1. Di sini telah saya berikan IP. Lalu di bawahnya lagi juga terdapat konfigurasi routing protokol, yaitu di sini adalah EIGRP 6400 dengan network yang telah saya inisialisasi. Lalu di bawahnya lagi terdapat login konsol yang telah saya aktifkan dan juga login via SSH. Baik, itu merupakan konfigurasi yang telah saya lakukan. Lalu selanjutnya perlu saya simpan secara permanen, yaitu menggunakan command copy run start. Baik, di sini statusnya telah berhasil, sehingga untuk konfigurasi pada router Kediri telah berhasil saya lakukan. Baik, selanjutnya konfigurasi untuk multi-layer switch yang ada di Kediri. Sini saya juga menggunakan PC client yang terhubung dengan multi-layer switch menggunakan kabel konsol. Apa saja yang saya konfigurasikan? Yang pertama yaitu mengatur hostname, yang kedua mengatur VLAN, lalu ketiga mengatur switch port mode akses, lalu yang keempat mengatur pengalamatan IP pada interface dan juga default gateway-nya, lalu yang kelima mengatur username password konsol dan password privilege mode, dan yang terakhir yang keenam yaitu mengatur SSH server.
Baik, sini saya buka terlebih dahulu untuk basic kliennya. Saya menggunakan terminal, lalu initial configuration-nya saya pilih no, dan saya telah berhasil masuk ke eh, konsol yang ada di multilayer switch Kediri. Baik, untuk yang pertama kali, yaitu mengatur hostname. Yang hostname yang digunakan adalah msw_kediri. Baik, statusnya telah berubah di sini untuk hostname-nya, yaitu menjadi msw_kediri. Lalu selanjutnya, saya perlu membuat VLAN, yang dimana VLAN 100 untuk divisi marketing, lalu VLAN 150 untuk divisi accounting. Baik, yang pertama kali saya harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama yang akan digunakan, dan saya telah berhasil untuk menambahkan VLAN 100 yang akan digunakan untuk divisi marketing. Lalu selanjutnya saya membuat VLAN 200 yang dimana akan digunakan untuk divisi accounting. Dan saya telah berhasil membuat VLAN 200 dengan nama accounting. Sehingga pembuatan VLAN pada multilayer switch Kediri telah berhasil saya lakukan. Lalu selanjutnya saya perlu mengatur switch port mode akses untuk beberapa range interface. Yang pertama yaitu interface gig 1/02 sampai 3, yang dimana ini akan diatur untuk VLAN 150 dengan switch port mode akses. Lalu untuk interface gig 1/0/4 sampai dengan 5, di sini saya mengatur untuk VLAN 200 dengan mode akses. Baik, saya mulai terlebih dahulu untuk interface yang pertama, yaitu gig 1/0/2 sampai dengan 3. Baik, di sini saya telah berhasil melakukan konfigurasi mode akses untuk interface dengan range gig 1/0/2 sampai 3 untuk VLAN 150. Baik, yang selanjutnya yaitu mengatur untuk interface gig 1/0/4 sampai dengan 5 untuk VLAN 200 dengan mode akses. Baik, di sini saya telah berhasil mengatur untuk switch port mode akses untuk interface gig 1/0/4 dan 5 untuk VLAN 200 dengan mode akses. Sehingga saya telah berhasil melakukan konfigurasi untuk kedua interface ini dengan mode akses, sehingga saya dapat melakukan konfigurasi selanjutnya, yaitu mengatur pengalamatan IP pada interface dan juga membuat default gateway-nya. Di sini saya menggunakan interface VLAN 1. Lalu saya hidupkan untuk interface VLAN 1 dan statusnya telah berhasil untuk up. Baik, selanjutnya yaitu mengatur default gateway-nya. Dan di sini saya telah berhasil menambahkan default gateway untuk multi-layer switch yang ada di Kediri. Lalu saya juga perlu mengatur untuk interface gig 1/0/1 yang mengarah ke router Kediri untuk mode terang. Baik, di sini untuk interface gig 1/0/1 telah berhasil saya atur untuk mode terang dan juga untuk default gateway-nya juga telah berhasil. Lalu saya melakukan verifikasi terhadap apa yang saya lakukan untuk penambahan default gateway. Baik, di sini telah ditampilkan bahwa default gateway yang diatur telah sesuai. Sehingga untuk pengaturan default, maksud saya pengaturan IP pada interface dan juga default gateway telah berhasil saya lakukan. Sehingga saya dapat melakukan konfigurasi selanjutnya, yaitu mengatur username password konsol dan juga mengatur password privilege mode. Yang dimana username dan passwordnya masih sama, yaitu Bima, sedangkan passwordnya yaitu Sakti.
Sini saya atur untuk login menggunakan konsol, sehingga jika ada yang login menggunakan konsol, memerlukan username dan password ini. Lalu saya tambahkan juga untuk password privilege mode, yaitu passwordnya yaitu adalah Sakti. Lalu saya enkripsi menggunakan service password encryption. Baik, pengaturan username password konsol dan password privilege mode telah berhasil saya lakukan, sehingga untuk konfigurasi selanjutnya yaitu pengaturan SSH server dapat saya lakukan. Yaitu pertama kali yaitu untuk mengatur nama domainnya, masih sama, domain yang digunakan adalah nusantara.com. Lalu diikuti dengan pembuatan RSA key dengan modulus 1024 dan di sini statusnya telah berhasil dibuat untuk RSA key-nya. Lalu saya mengatur username dan password untuk login menggunakan SSH, yang dimana username dan passwordnya masih sama, yaitu username Bima dan passwordnya adalah Sakti. Oh maaf, baik. Sini statusnya saya telah berhasil melakukan konfigurasi terhadap SSH server, yang dimana username-nya adalah Bima dan passwordnya adalah Sakti. Selanjutnya, saya akan melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah saya lakukan dan selanjutnya akan menyimpan konfigurasi tersebut ke dalam NVRAM. Baik, untuk verifikasi, saya perlu menggunakan command show run. Lalu di sini juga sudah dijabarkan apa saja yang telah saya lakukan konfigurasi. Yaitu yang pertama adalah enkripsi terhadap password yang ada di multilayer switch Kediri. Lalu diikuti dengan hostname yang digunakan adalah msw_kdr. Lalu terdapat password privilege mode yang telah berhasil dienkripsi. Lalu di bawahnya lagi terdapat username dan password yang akan digunakan untuk login via konsol dan juga SSH. Lalu di bawahnya lagi terdapat domain name yang digunakan yaitu nusantara.com. Baik, selanjutnya yaitu pengaturan interface yang dimana untuk interface gig 1/0/1 di sini saya atur untuk mode terang. Lalu untuk interface gig 1/2 dan /3 ini saya atur mode akses dengan VLAN 150. Lalu untuk gig interface 1/0/4 dan /5 saya atur untuk mode akses dengan pemberian untuk VLAN 200. Baik, selanjutnya untuk VLAN 1, di sini juga telah saya berikan IP address-nya diikuti dengan default gateway dari multilayer switch Kediri. Lalu di bawahnya juga terdapat pengaturan untuk login konsol dan juga login via SSH. Baik, itu saja konfigurasi pada multilayer switch yang ada di Kediri, sehingga saya dapat melakukan penyimpanan konfigurasi ke NVRAM menggunakan command copy run start. Baik, di sini statusnya telah berhasil disimpan ke NVRAM, sehingga konfigurasi pada multilayer switch yang di Kediri telah selesai. Selanjutnya, itu saya melakukan konfigurasi PC client yang ada di bawah multilayer switch Kediri atau yang ada di LAN Kediri. Baik, di sini mengecekkan IP terlebih dahulu, apakah telah berhasil mendapatkan IP secara dinamik. Oke, di sini untuk AC1 telah berhasil mendapatkan IP secara dinamik, lalu pindah lagi untuk AC2 apakah telah berhasil? Baik, di sini statusnya telah berhasil mendapatkan IP. Lalu untuk MK5, baik di sini statusnya juga telah berhasil. Lalu MK6, statusnya juga telah berhasil mendapatkan IP. Jadi untuk seluruh PC client yang ada di bawah jaringan Kediri telah berhasil mendapatkan IP secara dinamik. Baik, selanjutnya yaitu melakukan uji coba ping, yaitu uji coba ping terhadap VLAN yang sama, lalu VLAN yang berbeda, dan juga yang beda jaringan atau beda router. Saya akan mencoba VLAN yang sama terlebih dahulu, yaitu dari AC1 ke AC2.
Baik, di sini statusnya telah dapat melakukan connectivity terhadap AC1 dan AC2. Baik, selanjutnya yaitu melakukan uji coba ping terhadap VLAN yang berbeda dari AC2 dan MK5. Baik, di sini statusnya dapat melakukan connectivity dari PC AC2 menuju ke MK5 dengan VLAN yang berbeda. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk uji coba ping yang berbeda router, yaitu dari AC2 ke MK3 yang ada di Surabaya. Baik, di sini statusnya telah berhasil, sehingga PC klien AC2 dapat melakukan connectivity terhadap PC klien yang ada di Surabaya, yaitu MK3. Baik, selanjutnya yaitu melakukan uji coba login SSH via PC client. Di sini saya menggunakan PC client MK6. Baik, di sini saya telah berhasil melakukan connectivity terhadap maaf maksud saya multi-layer switch yang ada di Kediri. Lalu selanjutnya saya mencoba SSH untuk login ke router yang ada di Kediri. Baik, di sini statusnya saya telah berhasil login melalui SSH ke router Kediri. Baik, itu saja konfigurasi yang saya lakukan untuk router dan juga multi-layer switch yang ada di Kediri. Lalu saya berpindah lagi untuk melakukan konfigurasi yang ada di Malang, yaitu yang pertama yaitu melakukan konfigurasi di router Malang. Di sini saya menggunakan PC client yang dimana terhubung ke router Malang menggunakan kabel konsol. Sini untuk initial configuration saya pilih no. Dan apa saja yang akan saya konfigurasikan pada router Malang? Yang pertama yaitu mengatur hostname, yang kedua mengatur pengalamatan IP pada interface, lalu yang ketiga mengatur username, password konsol, dan juga password privilege mode, lalu yang keempat mengatur SSH server, lalu yang kelima mengatur untuk DHCP, dan yang keenam dan terakhir mengatur routing protokol yang digunakan yaitu EGRP AS number 6400. Baik, di sini yang pertama kali yaitu mengatur untuk hostname-nya. Hostname yang digunakan adalah rtr_mlg. Baik, di sini statusnya telah berubah untuk hostname-nya menjadi rtr_mlg. Baik, selanjutnya yaitu mengatur pengalamatan IP pada interface. Yang pertama kali yaitu mengatur untuk interface serial 0/1/0 yang dimana interface ini mengarah ke router yang ada di Surabaya. Lalu berikan IP-nya dan saya hidupkan untuk interface-nya. Baik, di sini statusnya telah berhasil menjadi up. Lalu selanjutnya yaitu pengaturan terhadap interface gig 0/0/0 yang mengarah ke LAN yang ada di Kota Malang. Di sini saya hanya menghidupkan untuk interface-nya saja dan interface-nya telah berhasil hidup dengan status up. Baik, selanjutnya berpindah untuk subinterface gig 0/0/0.1 yang dimana akan digunakan untuk VLAN default.
Baik, untuk subinterface gig 0/0/0.1 telah berhasil. Lalu saya berpindah untuk subinterface gig 0/0/0.150 yang dimana akan digunakan untuk VLAN 150 divisi marketing. Baik, saya telah berhasil menambahkan IP untuk setiap interface. Lalu selanjutnya saya melakukan verifikasi terhadap apa yang saya lakukan untuk penambahan IP pada setiap interface. Itu menggunakan perintah do show IP interface brief. Baik, di sini untuk subinterface gig 0/0/0.1 IP telah berhasil diberikan. Lalu untuk subinterface 0.150 juga telah berhasil diberikan, dan juga untuk IP interface serial 0/1/0 juga telah berhasil diberikan. Sehingga untuk pengaturan pengalamatan IP pada interface telah berhasil saya lakukan dan telah saya verifikasi. Lalu step selanjutnya yaitu pengaturan username dan password. Username dan passwordnya masih sama, yaitu username Bima dan passwordnya adalah Sakti. Yang dimana username dan password ini akan digunakan untuk login via konsol dan juga nanti untuk via SSH. Baik, selanjutnya saya menambahkan untuk password privilege mode, yaitu maaf, yang dimana password privilege mode-nya adalah Sakti. Baik, selanjutnya yaitu mengenkripsi password yang ada, itu menggunakan service password encryption. Sehingga username konsol dan password privilege mode ini tidak dapat terlihat langsung karena dienkripsi. Baik, pengaturan username password konsol dan password privilege mode telah saya lakukan. Sehingga selanjutnya yaitu mengatur SSH server pada router Malang. Di sini domain name yang digunakan adalah Nusantara. Lalu saya membuat RSA key-nya. Dengan modulus 1024. Baik, di sini statusnya telah berhasil. Untuk pembuatan RSA key-nya, lalu diikuti dengan pembuatan login menggunakan SSH, yang dimana username-nya adalah Bima dan password-nya Sakti, masih sama. Saya berpindah untuk ke line VTY 0 spasi 4, yang dimana hanya untuk login 5 pengguna. Dan saya aktifkan untuk login via SSH. Baik, di sini saya telah berhasil melakukan pengaturan terhadap SSH server, di mana selanjutnya saya mengatur untuk DHCP yang ada pada router Malang. Di sini saya pertama kali harus membuat DHCP pool-nya, yang dimana DHCP pool yang dibuat yaitu bernama DHCP pool marketing. Saya berikan untuk network-nya. Dan saya telah berhasil membuat pool dan juga network untuk pool marketing. Lalu saya buat juga untuk default routernya dan DNS servernya. Baik, telah saya tambahkan. Lalu yang terakhir di sini saya membuat juga untuk satu IP yang tidak dapat disewakan oleh DHCP server karena IP tersebut telah digunakan sebagai default root dari IP pool marketing. Baik, itu saja pengaturan DHCP pada router Malang. Lalu selanjutnya saya mengatur untuk routing protokolnya, yaitu menggunakan EIGRP dengan IS number 6400.
Lalu saya tambahkan untuk networknya secara classful. Dan di sini status dari routing protokol EGRP telah berhasil up. Untuk memverifikasinya, dapat menggunakan komando show IP protokol. Oh maaf, show IP protokol. Oke, baik. Nah di sini juga telah ditampilkan bahwa routing protokol yang digunakan adalah EGRP 6400. Lalu untuk networknya juga terdapat dua network yang tadi telah diberikan dan juga connectivity-nya juga telah terhubung ke router yang ada di Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu memverifikasi konfigurasi yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan command show run. Sini ditampilkan apa saja yang telah saya lakukan konfigurasi. Yang pertama adalah melakukan enkripsi terhadap password yang ada di router Malang, lalu diikuti dengan hostname yang saya berikan, yaitu rtr_mlg. Lalu di bawahnya lagi terdapat password untuk privilege mode yang telah berhasil dienkripsi. Lalu di bawahnya terdapat exclude address yang dimana IP ini tidak akan diberikan atau disewakan oleh pihak DHCP server karena IP ini telah digunakan untuk default root dari DHCP pool marketing. Lalu di bawahnya lagi terdapat username dan password yang digunakan nantinya untuk login konsol dan login via SSH. Lalu di bawahnya lagi terdapat domain name. Domain name yang digunakan adalah nusantara.com. Lalu untuk pengaturan interface-nya untuk gigabit 0/0/0 tidak saya atur untuk IP-nya, tapi langsung saya atur untuk subinterface .1 yang nanti akan digunakan untuk VLAN 1 dan juga subinterface 150 yang nanti akan digunakan untuk VLAN 150. Lalu di bawahnya lagi terdapat interface serial yaitu serial 0/1/0 yang telah saya berikan IP-nya. Lalu terdapat juga konfigurasi routing protokol yaitu konfigurasi EGRP dengan S number 6400. Di sini juga sudah tertera untuk networknya. Lalu yang terakhir juga terdapat bahwa router ini dapat diakses melalui konsol dan juga via SSH. Baik, itu saja konfigurasi yang telah saya lakukan. Jadi selanjutnya saya menyimpan konfigurasi tersebut ke NVRAM, yaitu menggunakan command copy run start. Baik, telah berhasil tersimpan, sehingga konfigurasi pada router Malang telah selesai. Lalu yang terakhir yaitu konfigurasi pada multi-layer switch Malang. Di sini saya juga menggunakan PC client yang terhubung ke multi-layer switch yang ada di Malang ini. Dan apa saja yang akan saya konfigurasikan. Yang pertama yaitu pengaturan hostname, yang kedua membuat VLAN, lalu yang ketiga mengatur switch port mode akses, dan yang keempat mengatur pengalamatan IP pada interface dan juga default gateway-nya. Lalu yang kelima yaitu mengatur username password konsol dan password privilege mode. Dan yang terakhir yaitu mengatur SSH server. Nah, di sini pertama kali saya buka dulu untuk PC-nya. Oh, maaf. Via terminal. Lalu untuk initial configuration, saya pilih no. Untuk pertama kali saya mengatur hostname-nya. Hostname yang digunakan adalah msw_mlg. Baik, di sini statusnya telah berubah untuk hostname-nya menjadi msw_mlg. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan VLAN, yang di mana hanya ada satu VLAN saja, yaitu VLAN 150 dan maksud saya VLAN 150 yang bernama marketing. Baik, saya buat terlebih dahulu VLAN 150 name marketing, dan saya telah berhasil membuat VLAN 150 tersebut. Sehingga pembuatan VLAN telah berhasil saya lakukan. Dan selanjutnya yaitu mengatur switch port mode akses, yang dimana interface-nya adalah dengan range gig 1/0, 2/3, yaitu hanya gig 1/0, strip 2, dan gig 1/0/3. Dan mengatur untuk VLAN 150 dengan mode akses. Ini saya pindah terlebih dahulu untuk interface-nya dengan menggunakan range. Ada terdapat dua interface.
saya atur untuk mode akses dan exit. Baik, di sini statusnya saya telah berhasil untuk mengatur port yang digunakan untuk mode akses. Lalu selanjutnya saya perlu mengatur pengalamatan IP pada interface dan juga default gateway-nya, yang di sini yaitu interface VLAN 1. Lalu saya aktifkan untuk interface-nya. Baik, statusnya telah up, telah berhasil dihidupkan. Dan yang selanjutnya yaitu mengatur untuk default gateway. Baik, di sini default gateway telah berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir yaitu mengatur untuk interface gig 1/0/1 untuk mode terang. Baik, di sini untuk interface gig 1/0/1 telah berhasil saya atur untuk mode terang. Lalu yang selanjutnya yaitu melakukan verifikasi terhadap pengaturan default gateway yang telah diberikan. Dan di sini sudah tertera untuk default gateway-nya sesuai dengan apa yang telah saya inputkan. Baik, sehingga pengaturan pengalamatan IP pada interface dan default gateway telah berhasil saya lakukan. Dan tahap selanjutnya yaitu pengaturan untuk username, password konsol, dan password privilege mode. Yang dimana username-nya adalah Bima dan password-nya adalah Sakti. Yang dimana username dan password ini akan digunakan untuk login via konsol. Baik, telah berhasil saya tambahkan. Lalu saya juga menambahkan untuk password privilege mode. Dan tak lupa juga untuk melakukan enkripsi terhadap password yang telah diberikan. Baik, di sini statusnya telah berhasil untuk membuat username password login via konsol dan juga membuat password untuk privilege mode dengan melakukan enkripsi. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaturan SSH server yang dimana pertama kali harus mengatur untuk domain name-nya. Domain name yang digunakan adalah nusantara.com. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan RSA key dengan modulus 1024. Baik, di sini pembuatan RSA key telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya membuat username dan password untuk login via SSH. Baik, di sini saya telah melakukan mengatur SSH server pada multilayer switch yang ada di Malang dan juga telah saya berikan username dan password untuk loginnya. Baik, selanjutnya yaitu melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan command show run. Dan di sini telah ditampilkan untuk apa saja konfigurasi yang telah saya lakukan, yaitu pertama adalah mengenkripsi password yang ada pada multilayer switch Malang, lalu diikuti dengan hostname yang digunakan yaitu msw_malang, lalu terdapat juga password dari privilege mode yang telah berhasil dienkripsi, lalu terdapat juga username dan password yang dapat digunakan untuk login via konsol dan juga via SSH, yang dimana passwordnya telah dilakukan enkripsi. Lalu terdapat juga untuk domain name yang digunakan yaitu nusantara.com. Baik, untuk selanjutnya yaitu konfigurasi interface. Di sini untuk interface gig 1/0/1 telah saya atur untuk mode terang. Lalu untuk interface gig 1/0/2 dan /3 ini telah saya atur untuk mode akses dan digunakan untuk VLAN 150 divisi marketing.
Lalu untuk interface-nya juga saya telah berhasil melakukan pengaturan terhadap interface VLAN 1 yang dimana telah saya berikan untuk IP address-nya dan juga default gateway dari multilayer switch ini. Lalu yang terakhir juga terdapat konfigurasi yang dimana saya telah melakukan perizinan untuk login melalui konsol dan juga via SSH. Baik, itu saja konfigurasi yang ada pada multilayer switch yang ada di Malang. Selanjutnya saya menyimpan konfigurasi tersebut di NVRAM sehingga konfigurasi tersebut tidak hilang jika saya lakukan rebooting, yaitu menggunakan command copy run start. Oke, baik, di sini statusnya telah berhasil dan itu saja konfigurasi pada multilayer switch yang ada di Malang. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi terhadap PC client yang ada di LAN Malang ini. Kita coba dari PC client yang ada di MK1, apakah sudah berhasil mendapatkan IP secara DHCP. Di sini statusnya telah berhasil mendapatkan IP secara dinamik. Lalu untuk MK2, apakah telah berhasil mendapatkan IP, dan di sini statusnya juga telah berhasil mendapatkan IP. Lalu selanjutnya saya melakukan uji coba ping dari MK1 ke MK2. Dan statusnya telah berhasil melakukan ping. Lalu ini mencoba ping dengan PC client yang routernya berbeda, yaitu saya coba dari Malang menuju ke Kediri, yaitu PC client AC1. Baik, di sini statusnya telah berhasil melakukan connectivity dari PC client MK1 menuju ke PC client AC1 yang MK1-nya ada di Malang dan AC1 ini ada di Kediri. Lalu selanjutnya saya melakukan uji coba login melalui SSH. Ini saya lakukan uji coba terlebih dahulu untuk login ke multilayer switch yang ada di Malang. Baik, statusnya saya telah berhasil login. Lalu selanjutnya login via PC client MK2 ke router Malang. Baik, di sini statusnya telah berhasil untuk login ke router Malang melalui SSH yang ada di PC MK2. Baik, itu saja penjelasan saya pada part 1 ini mengenai desain dan juga konfigurasi terhadap Small Network yang telah saya buat pada final project kali ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan untuk part 2.